Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk siang hari ini. Kita beribadah di minggu kedua bulan Januari tahun 2026. Siap kita untuk memulai ibadah siang hari ini Bapak Ibu? Siap? Sambil kita menunggu jemaat Tuhan yang masih berdatangan, mari kita memulai ibadah kita ini dan kita satukan di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Kau Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih anugerah Tuhan. Biarlah hati kami semakin mencintai-Mu lebih lagi. Dan kami boleh hidup menyatu intim dengan Engkau. Untuk itu di siang hari ini, kami semua yang ada di gereja-Mu Tuhan, kami mau datang beribadah kepadamu. Karena kami rindu akan jamahan-Mu dan kami rindu untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Segala intimidasi iblis apapun bentuknya kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memulai ibadah ini dengan hati yang bergembira di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Saya boleh lihat senyumnya. Kasih senyum kanan kiri depan belakang sambil katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Semua happy? Happy ya? Kita bersuka cita. Yuk. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Bersyukur padanya dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu semua, come on. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, amin. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Musik memuji Tuhan sambil bertepuk tangan, yuk. Kita memuji Tuhan dengan hati yang gembira, dengan wajah yang tersenyum ya. Jemaat Tuhan yang bernyanyi 1, 2, 3 Tuhan, mari datang menyembah Dia. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan, amin. Mari datang menyembah Dia, amin. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Semua dengan bersuka bernyanyi. Saya boleh undang jemaat
sudah berdiri, energinya harus lebih semangat lagi. Mari. Amin. Ayo semangat lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Na 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 na. Dia pencipta dunia ini, jemaat Tuhan. Ayo. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha. 1, 2, 3, besar. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu, di saat kita memuji Tuhan, hatinya juga ikut bernyanyi ya. Kalaupun ada kesedihan, kalaupun ada pergumulan, ditaruh dulu di belakang. Karena kita cari Tuhan. Di saat kita mengangkat tangan, Tuhan turut tangan untuk menolong setiap pergumulan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang sanggup membawa kita keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Hey, 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 hey. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Semua. Kibarkanlah Yesus Raja segala raja. Haleluya. Oh, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Ayo semangat lagi Bapak Ibu. Hey, hey, hey. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amen, yes Lord. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Jemaat Tuhan yang bernyanyi. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Tibakanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Musik memuji Tuhan.
jemaat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih. Haleluya. Tibakanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Boleh lihat senyumnya, kasih senyum. Iya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi di saat kita memuji Tuhan, kita bergembira di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, come on. 1, 2, 3, 4. Let everything turn us way. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything turn us way. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. Praise on the mountain. Amen. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubted. I praise when outnumbered. Praise when surrounded. Amen. Cause praise in the water, my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I'm torn. I praise cause I know you're still in control. Amen. My praise is a weapon. It's more than a sound. Praise you, Lord. My praise is the shout that a very good child. As long as I'm breathing, I got some more. The Lord, oh my soul. Come on, come on, come on. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Jemaat Tuhan, tepuk tangan semua. Sama-sama katakan, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep? Jemaat Tuhan bernyanyi semua. I won't be quiet. 1, 2, 3, semua katakan praise. Come on, come on. Praise
Tuhan, katakan praise. Praise. Amin. Let everything, 1, 2, 3. Let everything turn us praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything turn us praise. Turn us praise. Praise the Lord. Let everything turn us praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything turn us praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Semua semangat Bapak Ibu. Ada sukacita, ada kegembiraan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih terus memuji Tuhan. Selamat datang bagi jemaat yang baru tiba. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan masuk lebih dalam lagi. Untuk meminta hadirat Tuhan lebih lagi. Hadirat Tuhan sudah turun dari mulai awal ibadah. Tapi kita minta lagi hadirat Tuhan melawat setiap kita. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan benar-benar menuntun menjadi cahaya. Dan mengubah hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita siap memuji Tuhan. Untuk mengundang hadirat Tuhan turun lebih lagi. Thank you Jesus. We love you Lord. We need you more Lord. You are the word at the beginning. One with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. Amen. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Thank you Jesus. Singer, nyanyikan lagu ini. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setia. Jemaat Tuhan sama-sama semuanya. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Inilah hati kami Tuhan. Engkau yang menyelidiki setiap hati dan batin jemaat-Mu. Apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Kami mau percaya dengan iman kami. Tuhan sanggup melakukan segala banyak perkara. Kami tidak sendirian. Karena ada Tuhan selalu menolong kami. Terpujilah Engkau Tuhan. That could not hold you. The veil tore before you. Silence the voice of sea and wave. The heavens are roaring. The days are your glory. For you are raised, you lie.
praise you, Lord. I love you, Lord. We love you, Jesus. Sekali lagi jemaat Tuhan, what a wonderful name it is. What a wonderful name it is. Nama yang sungguh indah, nama yang berkuasa. Amin. What a wonderful name it is. Nothing compares. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Haleluya. Tetap dalam hadirat-Mu Tuhan. Inilah jemaat Tuhan yang siap untuk dibentuk menjadi bejana yang indah. Terima kasih Tuhan. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who bow before us, and all who will believe, to sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Come on. If you've been forgiven, if you've been redeemed, to sing a song forever To the Lamb. to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing a song forever to the Lamb. We'll sing a song forever and ever, and the angels cry. Come on, George. Yes, Jesus. You were lifted
Jesus. We want to love you more. Yes, Jesus. Saya undang hambanya Bapak Pendeta Apin Militia. Your people say, holy to the King of Kings. Amen. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Mari nyanyikan lagu ini. The angels cry. Holy, all creation cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Your people sing. Your people sing. Holy to the King of Kings. Amen. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Berbicaralah, kami mendengar suara-Mu. Sentuh sampai kedalaman hati kami. Sentuh Tuhan pikiran kami, perasaan kami. Sentuh kami Tuhan, maka kami akan berubah. Pulihkan kami di tahun-tahun sepanjang 2026 ini. Allah menyertai kami, memberkati kami dan membuat kami berkemenangan. Kami mendengar, berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu dengan antusias. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, saya sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat sore hari ini atau siang hari ini, biar kebenaran firman Allah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sudah 1 tahun tidak ketemu saudara-saudara. Jadi selamat tahun baru saudara-saudara di sepanjang tahun 2026. Hari ini saya akan mengupas tema khotbah yang sederhana saudara-saudara. Tahun baru, perintah baru. Itu temanya, tahun baru, perintah baru. Saudara, ada satu perintah yang selalu baru dalam setiap tahun baru, bahkan setiap hari sebetulnya. Perintah itu adalah saling mengasihi. Coba kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal 13. Ayat yang ke-34 dan 35. Injil Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang ke-34 sampai 35. Alkitab berkata demikian. Aku memberikan apa? Perintah baru kepada siapa? Kepada kamu saudara dan saya berarti. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu
jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, tampilkan, minta tolong ayat yang ke-34 lebih dulu. Saudara, ada 3 bagian penting yang saya akan khotbahkan berkenaan dengan perintah baru, yaitu saling mengasihi. Ayat 34 berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu. Yaitu apa? Supaya kamu saling mengasihi. Jadi saudara-saudara, ada satu kalimat yang tegas sekali. Yesus berkata, aku memberikan perintah baru, yaitu saling mengasihi. Jadi saling mengasihi adalah sebuah perintah. Jadi mengasihi itu perintah Tuhan. Katakan amin. Jadi mengasihi adalah sebuah perintah, saudara-saudara. Bukan soal perasaan. Saya dihargai atau tidak, saya dikasih atau tidak. Kalau dia mengasihi, saya balas mengasihi. Kalau dia membenci, saya hajar sekalian. Enggak. Mengasihi adalah perintah. Kondisi baik, kita harus mengasihi. Kondisi tidak baik, harus tetap mengasihi. Karena mengasihi adalah sebuah perintah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi bukan perasaan. Beda dengan istilah bahasa Indonesia, cinta atau kasih itu perasaan. Tapi Alkitab berbicara cinta itu berbicara pribadi. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan Allah yang adalah kasih, sumber kasih itu memerintahkan untuk kita mengasihi. Kalau bahasa Indonesia atau kebanyakan orang menangkap cinta itu, kasih itu, saudara, sebuah ungkapan perasaan berupa definisi perasaan, berupa gejolak apa yang dialami di dalam untuk sebuah rasa cinta. Rasa cinta. Jadi kita berpikir cinta itu perasaan. Mengasihi itu perasaan. Kalau dia menghargai, aku menghargai. Kalau dia menyenangkan, aku juga menyenangkan. Aku mengasihi. Kalau dia memberi, aku mengasihi. Dia pelit, aku tidak bisa mengasihi. Padahal kasih adalah perintah. Dia menghormati, kita kasihi. Dia tidak menghormati, kita kasihi. Karena perintah. Jadi mengasihi itu perintah, bukan perasaan. Mengasihi itu perintah, bukan pilihan. Kita memilih ikut atau tidak, taat atau tidak. Perintah. Karena mengasihi perintah, saudara-saudara, itu bukan hanya bersifat emosi. Perlu ketaatan. John Stott, salah seorang teolog Amerika, saudara-saudara, yang karena mengasihi Allah rela tidak menikah. Seperti Paulus. Dia berkata, kasih dalam kekristenan bukan sekedar perasaan, melainkan tindakan kehendak yang tunduk kepada perintah Kristus. Jadi kasih itu berbicara tentang hidup kita tunduk pada perintah untuk mengasihi. Pak, tapi suami saya tidak layak dikasihi. Dia KDRT, sering pukul. Justru itulah kasih adalah perintah. Mengasihi suamimu, mengasihi istrimu, sekalipun dia tidak layak dikasihi. Sekalipun dia tidak pantas dikasihi oleh kita. Justru itulah kekristenan. Bedanya dengan orang yang bukan Kristen. Kekristenan mengasihi walaupun tersakiti, mengasihi walaupun terluka. Itulah kekristenan. Seperti Kristus mengasihi Bapa, Ibu, Saudara. Dia terluka. Dia tidak diperlakukan adil. Dia tetap mengasihi. Dia diperlakukan sangat ganas.
atau sangat kejam, dia tetap mengasihi. Karena dia adalah kasih. Perasaan itu seperti lampu Natal. Kadang hidup, kadang mati. Karena masih ada pohon Natal ini ya, saudara-saudara. Perasaan ini seperti lampu Natal. Hidup, mati, hidup, mati. Lebih banyak hidupnya atau matinya? Ya lebih banyak matinya lah. Dari Januari sampai November mati. Hanya bulan Desember aja hidup plus Januari dikit. Artinya perasaan itu gampang hidup, gampang mati. Itu perasaan. I love you, I love you. Aku tidak bisa hidup tanpa engkau. Besok bercerai. Itu perasaan tuh begitu. I love you, I love you. Aku tidak bisa jadi hidup tanpa engkau. Padahal dia sedang punya pacar lain. Kasih secara duniawi itu ya begitu. Tapi kasih agape, itu kasih yang tanpa syarat. Itu sebabnya kalau pacaran harus pakai kasih agape. Kalau berkeluarga harus pakai kasih agape. Kalau pelayanan harus pakai kasih agape. Kasih Kristus, kasih Allah yang tidak pernah berubah. Kasih Allah yang tidak pernah nuntut balas. Kasih Allah yang tidak pernah bersyarat. Itu yang harus dipraktekkan dalam keluarga kita. Itu yang harus dipraktekkan dalam gereja kita. Itu yang harus dipraktekkan dalam bisnis kita. Itu yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan punya kasih seperti pendeta. Kasih pendeta itu berubah. Jemaat berubah juga. Mertua apalagi. Jadi gampang berubah sekali. Seperti pasir. Berubah. Maka Tuhan memberikan perintah. Bukan soal perasaan, tapi perintah. Dan Tuhan inginkan perintah ini diikuti. Kalau saya punya pembantu rumah tangga atau mbak, ambilkan kopi mbak. Itu perintah. Saya sedang sibuk pak, urus aja sendiri. Kata mbak, coba gimana? Atau saya lagi gak mood. Bapak nyuruh-nyuruh kopi, saya juga gak suka kopi. Mbak, ambil kopi. Saya lagi sedang diputusin pacar. Gak bisa ambil kopi. Mbak, ambil kopi. Ya pak, saya sedang gak punya duit, banyak kesusahan, banyak pikiran. Banyak utang. Jangan nyuruh-nyuruh saya. Kira-kira diapain nih mbak? Dibuang ke tubir laut. Dosanya dibuang ke tubir laut. Kenapa? Berarti pemberontak, berarti melawan, berarti tidak taat. Kasih adalah perintah. Bila kita tidak mengasihi, kita sedang tidak taat. Kita tidak mengasihi, kita sedang berontak. Kita tidak mengasihi berarti sedang melawan Tuhan. Pak, tapi saya sulit sekali mengasihi suami saya. Ya harus mengasihi. Pak, tapi saya sulit sekali. Ya harus mengasihi. Pak, tapi enggak ada tapi-tapian. Perintah Tuhan harus ditaati. Tapi sangat sakit, Pak. Sangat sakit. Ya, harus mengasihi. Satu saat ada seorang ibu ditanya oleh ibu lain. Jadi ibu-ibu. Ibu ini bertanya, aku heran sama kamu. Kok kamu hebat ya bisa mengubah suamimu? Suamimu dulu sering pukul kamu, sering hajar kamu, sering melecehkan kamu, sering pukul kamu. Kok sekarang suamimu malah jadi pendeta ya? Kok hebat sekali kamu bisa mengubah suamimu? Istrinya berkata, apa kamu bilang? Iya, kamu bisa mengubah suami. Bukan saya yang mengubah. Tuhan yang mengubah suami saya.
Justru 14 tahun saya gagal. Kenapa? Karena saya berusaha mengubah suami saya. Saya berusaha mengubah suami saya supaya suami saya mengasihi saya. Dan itulah 14 tahun aku gagal. Setelah aku tahu prinsip ini, bahwa kasih adalah perintah, bukan ingin mengubah orang lain. Orang lain dulu berubah, baru aku mengasihi. Mereka berubah, baru aku mengasihi. Mereka cinta, baru aku mengasihi. Mereka sayang, baru aku sayang sama dia. Aku nuntut itu 14 tahun. Tetapi setelah aku tahu prinsip, bahwa kasih adalah perintah Tuhan, aku taat saja. Pada saat aku taat mengasihi suamiku, sebisa mungkin masak sebagai tanda kasih, menyapu, mengepel, mengurus rumah tangga sebagai tanda kasih. Disitulah justru Tuhan mengubah suamiku. Siapa di sini yang berusaha mengubah anaknya, mengubah suaminya, mengubah istrinya? Engkau pasti gagal. Karena yang bisa mengubah hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Maka jangan berusaha mengubah orang lain. Itu sebenarnya prinsip dalam berkeluarga, agaposu, hoti agaposu. I love you because I love you. Saya mengasihi karena saya mengasihi kamu. Itulah kasih yang diperintahkan Tuhan. Saya mengasihi karena saya mengasihimu. Saya mengasihi kamu bukan karena kamu cantik. Bagaimana kalau gendut nanti? Saya mengasihi kamu bukan karena kamu pandai. Bagaimana kalau ketabrak bemo langsung lemot otaknya? Jadi kita nggak mengasihi lagi. Saya mengasihi kamu karena kamu kaya. Bagaimana kalau bangkrut? Saya mengasihi kamu karena kamu ganteng kayak Andy Lau. Bagaimana kalau ketabrak kereta api? 18 jahitan. Kasih adalah perintah, bukan syarat-syarat. Kasih adalah perintah, bukan tuntutan-tuntutan. Kasih adalah perintah, bukan perasaan-perasaan. Kasih adalah perintah, saudara-saudara. Titik. Itu penting. Maka ini perintah baru. Bukan hanya kasih model lama, tapi kasih model baru seperti Kristus. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Sekarang ada bagian kedua. Kalimat itu dilanjutkan apa? Aku memberikan perintah baru. Coba ayatnya ditampilkan. Supaya kamu saling mengasihi. Nah, kalimat ini penting. Selanjutnya apa? Sama seperti aku mengasihi kamu, demikianlah kamu. Nah, ini. Jadi kasih bukan hanya perintah, tapi kasih adalah standar kehidupan Kristen. Standar kasihnya apa? Sama seperti aku mengasihi kamu, kamu pun harus mengasihi, saling mengasihi. Jadi standar kasih kita kepada istri kita, kepada suami kita, kepada musuh kita, apa standarnya? Sama seperti aku. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah kamu mengasihi satu dengan yang lain. Jadi standar kita mengasihi adalah standar Kristus. Kasih adalah standar kehidupan Kristen. Dan kasih yang standarnya itu apa? Sama seperti Kristus mengasihi kamu. Jadi standar kasih kita bukan budaya ya. Bukan budaya lokal. Budaya itu saling balas. Kamu kasih lemper, aku kasih lemper. Tapi kalau kasih lempar, beda lagi. Dia lempar lagi lumpur. Sama seperti aku sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian kamu harus mengasihi. Artinya bahwa Kristus adalah ukuran dalam kasih. Salib adalah ukuran patokan dalam kasih. Pengorbanan Kristus adalah ukuran bahasa kasih. Jadi kasih kita kepada suami kita bukan hanya I love you mas, I love you mas, mas I love you. Kalau kasih mas, ya I love you mas.
Bagaimana kalau dikasihnya batu bukan emas? Tapi standar kita mengasihi suami, kita mengasihi istri, kita mengasihi anak, kita mengasihi orang tua kita adalah standar Kristus, bukan budaya yang ada. Standar Kristus adalah standar tertinggi. Bukan norma sosial atau norma etika keluarga, bukan. Karena banyak orang Kristen gagal sekarang. Bukan karena ia tidak punya kasih, tapi standarnya terlalu rendah. Saudara pasti punya kasih, tapi rendah kita seringkali standarnya. Kasihnya kasih versi dunia. Kasih versi dunia. Aku mengasihi kamu selama kamu mengasihi aku. Itu standar dunia. Aku mengasihi kamu kalau kamu menyenangkan aku. Itu standar dunia. Aku mengasihi kamu kalau kamu membelikan sesuatu kepadaku. Aku mengasihi kamu kalau kamu menghargai aku. Itu standar dunia. Standar Kristus gimana? Aku mengasihi kamu karena aku memang mengasihi kamu. Seandainya kamu menyakiti aku mengasihi kamu. Seandainya kamu menolak aku tetap mengasihi kamu. Sekalipun kamu tidak setia, aku tetap setia. Itulah kasih Tuhan. Jadi ciri kasih, standar kasih yang dinyatakan oleh Kristus, yang kita harus praktekkan sepanjang tahun 2026 ini adalah standar Kristus kasihnya, yaitu pengorbanan, bukan tuntutan-tuntutan. Papa berubah dulu, maka mama berubah. Kapan itu? Ya istrinya juga sama, nuntut papa berubah dulu, baru mama berubah. Dan suaminya nuntut juga, mama berubah dulu, baru papa berubah. Terus akhirnya Satria Baja Hitam yang berubah. Karena yang lain gak mau berubah kan? Satria Baja Hitam akhirnya yang selamat masuk surga. Kita tidak ikutin perintah Tuhan. Karena kita banyak menuntut. Saudara, tuntutan itu cuma jaksa di pengadilan, saudara. Saya melayani kamu kalau kamu melayani saya. Saya melayani kamu kalau kamu baik. Kalau kamu menyalibkan aku, najis tralala. Gak bisa. Saya mau membasuh kaki kamu kalau kamu menghormati aku. Kalau enggak, bukan kaki yang dibasuh, dibacok. Makanya ada istilah kurambas kamu. Gitu. Ini banyak keluarga modern modelnya begini. Suami menuntut istri. Istri menuntut suami. Suami menuntut dihormati, istri menuntut dikasihi. Terus aja begitu. Tanpa akhir. Akhirnya gak ada yang berubah. Karena kasih hanya bersifat emosional. Bukan sebuah perintah dan standar dijadikan. Harusnya kasih dijadikan sebuah perintah sekaligus dijadikan sebuah standar dalam kekristenan. Kristus mengasihi saudara sebelum saudara hidup benar kan? Kristus mengasihi saudara saat saudara masih berdosa kan? Kristus mengasihi saudara saat saudara masih melawan dia, pemberontak kan? Jadi sebelum saudara minta, sebelum saudara menuntut, Yesus sudah memberikan nyawanya bagi saudara. Itulah kasih. Ada beberapa orang dalam keluarganya tidak berantem, tidak berkelahi. Kenapa? Bukan karena saling mengasihi, karena udah capek berkelahi. Papa ngomong apa ya, terserahlah. Mama udah capek ngelawan mama, ngelawan papa. Sampai mama kurus begini. Yang lain yang gemuk, mama juga udah capek. Sampai gemuk begini. Kenapa? Karena pelampiasannya makan udah. Kalau marah. Beberapa orang saudara-saudara menikah, tapi bertahun-tahun tidak bicara. Karena sebetulnya tidak mengasihi. Itu bukan damai itu.
Itu perang dingin namanya. Kasih itu harus konsisten terus menerus. Kasih itu perlu dipraktekkan setiap saat. Kasih itu berupa sesuatu yang selalu dipraktekkan dengan kesetiaan. Kasih bukan musiman. Seperti musim rambutan, musim mangga. Hanya musiman, satu saat penuh dengan mangga. Penuh dengan rambutan. Dan kasih di gereja begitu. Tiap tahun baru atau setiap Natal penuh. Makan di meja makan kumpul semua. Tapi sebetulnya satu dengan yang lain tidak mengasihi. Hanya kumpul aja udah kebiasaan. Ini yang disebut kasih budaya. Atau kasih sosial biasa. Atau orang menyebutnya budaya dalam kasih dan kepalsuan. Saudara, Allah tidak menuntut saudara menjadi orang Kristen yang hanya mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Malaikat bilang, nipu lagi, bohong lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Matanya melotot. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sebetulnya lagi marah apa yang lagi nyanyi sebetulnya. Karena memang di hatinya tidak ada kasih. Saudara, ini yang analogi sederhana ya. Kalau saya punya duit, saya bisa kasih duit. Tapi kalau saya tidak punya duit, nggak bisa kasih duit. Karena saya miskin duit. Jadi tidak bisa kasih duit. Ada beberapa orang tidak miskin keuangan, tapi miskin kasih. Dia tidak bisa mengasihi. Kenapa? Karena begitu miskinnya dia akan kasih itu. Dia tidak bisa mengasihi orang lain. Saya berharap saudara tahun 2026 ini saudara kaya. Bukan kayak emas, perak, berlian, mutiara, villa, rumah, uang. Tapi saudara kaya akan kasih. Sebab itu standar kekristenan. Saudara ngomong apa kalau hidup tidak dalam kasih? Nonsen. Nonsen. Biasanya kalau di tahun baru selfie bersama. Foto bersama. Tapi hatinya tidak bersama sebetulnya. Cuman foto doang bersama. Makan bersama, foto bersama, ngobrol bersama, di meja yang sama dengan hati yang tidak sama. Kasih harusnya sepanjang tahun. Bukan hanya tahun baru. Kasih sepanjang tahun. Bukan hanya Natal. Kasih sepanjang tahun. Sepanjang hidup. Dan itu tidak berubah. Dan orang-orang yang memiliki kasih seperti ini langgeng dalam hidupnya. Maka saudara-saudara, Papin saya tidak bisa mengasihi karena terlalu sakit. Oh Yesus bisa mengasihi Bu. Dia terlalu sakit tapi bisa mengasihi, ampunilah mereka. Belajar ampuni suamimu, belajar ampuni istrimu, belajar ampuni orang tuamu, belajar ampuni pendetamu. Belajar ampuni saudaramu. Belajar ampuni musuhmu. Belajar. Terus mau kapan kita mempraktekkan kasih itu? Kalau bukan saat disakiti. Nah kalau saudara tidak disakiti tidak apa. Terus saya mengasihi. Ya saudara belum berlatih apa-apa. Karena saudara belum disakiti. Tapi kalau saudara disakiti bisa mengasihi. Itu namanya praktek kasih. Maka kasih perlu dipraktekkan secara konsisten terus menerus. Itu penting sekali. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ayat 35 ditampilkan. Kasih adalah perintah baru, bukan soal mood dan perasaan. Tapi kasih itu harus dipraktekkan. Suka tidak suka dipraktekkan. Suka tidak suka lakukan karena itu perintah.
Tapi kasih itu standar hidup Kristen. Saudara pakai apapun dengan cara mengasihi. Dasarnya mengasihi. Pelayanan dasarnya mengasihi. Keluarga dasarnya mengasihi. Kerja dasarnya mengasihi. Berjalan dasarnya mengasihi. Apapun yang kita lakukan dasarnya mengasihi. Itu kekristenan yang benar. Karena standar kehidupan Kristen adalah kasih. Yang ketiga, kasih bukan perintah saja. Kasih bukan hanya saudara-saudara, bukan hanya menjadi standar kehidupan Kristen. Tapi kasih itu kesaksian hidup. Maka ayat 34 coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang. Ayat 34. 35 maksudnya. Aduh ampun. Ayat 35. Dengan demikian semua orang. Jadi semua orang harus tahu. Bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu kapan? Pada saat kamu saling mengasihi. Semua orang jadi tahu. Jadi mengasihi adalah kesaksian hidup orang Kristen. Apa yang saudara saksikan? Mujizat. Dukun juga bisa melakukan mujizat. Apa yang saudara saksikan? Kesembuhan. Dokter juga bisa menyembuhkan. Tapi mengasihi tidak semua orang bisa. Hanya ia yang melakukan perintah. Hanya dia yang mengikuti standar Kristus. Hanya dia yang ada dalam Kristus yang bisa melakukan perintah itu. Jadi kesaksian bagi dunia. Jadi di sini kesaksian itu apa? Kasih itu kesaksian yang berupa identitas yang dilihat oleh banyak orang. Kesaksian. Kasih bukan sekedar etika. Anaknya mengasihi orang tuanya ya. Orang tuanya mengasihi anaknya ya. Hanya sekedar etika. Bukan. Dia melakukan itu berdasarkan dasar yang benar. Sebagai perintah, sebagai standar, dan sebagai kesaksian bagi dunia. Supaya orang tahu bahwa kita murid-muridnya. Coba tampilkan kembali ayat 35 itu. Supaya semua orang tahu. Ada nyanyian zaman dulu ya. Semua orang harus tahu. Kalimat kedua, semua orang harus tahu. Kalimat ketiga, semua orang harus tahu. Siapa? Siapa? Yesus. Jadi bukan siapa saudara. Siapa? Yesus. Semua orang. Kenapa? Karena Yesus terlihat siapa dia. Itu terpancar dari kehidupan saudara. Mohon maaf ini yang muda-muda ya. Saya memberitahu yang muda-muda. Kalau saudara pria melihat pacarmu tidak mengasihi orang tuamu. Secantik apapun jangan dijadikan istri. Brengsek dia. Orang yang melahirkan dia saja dia tidak bisa mengasihi. Bagaimana kamu yang baru ketemu kemarin? Gak mungkin dikasih. Ya. Kalau engkau tahu ya, ada seorang pria yang ganteng kayak Andy Lau atau Sahrukan. Tetapi dia hidup tanpa kasih, ngelawan orang tua. Buang ke tubir laut, buang ke tubir laut. Tapi dia cakep pak, buang. Karena engkau akan sulit nanti. Karena standar yang benar dalam kehidupan Kristen itu mempraktekkan kasih. Karena itulah yang terpancar supaya orang lain tahu jadi kesaksian. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Jadilah orang Kristen yang memiliki kasih. Kasih yang benar di dalam Tuhan. Itu yang penting sekali. Dalam keluarga Kristen kasih perlu dipraktekkan. Karena kasih adalah mimbar utama. Campbell Morgan itu suami istri yang melahirkan 6 anak. 6 anak. Dan Campbell Morgan mendidik anaknya untuk mengasihi Tuhan. 6-6-nya pendeta. Papanya tentu pendeta.
Satu saat mereka makan bersama. Papanya dengan 6 anaknya. Jadi ada 7 pendeta. Lalu ada seorang yang masuk ke ruangan itu dan berkata, wah, kumpul pendeta-pendeta hebat ya. Ya, lalu mereka berkata, siapa yang paling hebat dari 7 pendeta ini? Spontan, bukan uhui ya, spontan 7 orang itu nunjuk salah satu. Kaget sekali. Siapa yang ditunjuk? Mamanya. Ibu Morgan. Mamanya yang ditunjuk bareng-bareng oleh suaminya, oleh ke-6 anaknya. Lalu orang ini berkata begini, mamamu saya nggak pernah dengar khotbah, hebat apanya? Mamaku tidak perlu khotbah, karena mama sudah khotbah lewat kehidupannya. Itu sebabnya kami semua berubah, kami dipakai Tuhan karena mama. Karena ada Kristus dalam diri mama. Dan mama memancarkan kasih Kristus yang besar. Maka kami semua ikut seperti yang diajarkan mama. Adakah orang-orang mengatakan kepada saudara, aku melihat Kristus dalam hidupmu? Atau mereka bilang, ih najis teralala, aku melihat kamu itu seperti bandar judi. Tukang utang. Dan gak bayar lagi. Ih, najis teralala. Dan mereka kalau ketemu langsung lari daripada diutangin katanya. Mereka tidak melihat Kristus dalam diri kita. Tapi kalau engkau mengasihi, melihat Kristus dalam diri saudara. Dan saya memberitahu kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kasih itu harus otentik. Asli, orisinil. Tidak dibuat-buat, tidak pura-pura. Atau tidak berupa kemunafikan. Kasih itu, saudara-saudara, betul-betul otentik, orisinil. Sebab sekarang ini, saudara-saudara, mengasihi tidak orisinil. Bapak Ibu, saudara-saudara, ayo kita foto bersama ya. Saya kasih sembako ya. Ayo foto mau diviralkan nih, mau langsung update status. Dia mengasihi sebetulnya hanya untuk diketahui orang di media sosial. Bukan otentik dia mengasihi. Mengerikan sekali. Banyak keluarga Kristen dipanggil bukan menghadirkan kasih yang stabil, yang konsisten, yang kuat, yang kokoh. Sekarang banyak keluarga Kristen solidnya hanya di Instagram. Kasihnya nampak hanya di sosial media. Kalau di ruang tamu, tempat tidur, pantatnya kemana-mana. Bukan muka dengan muka, tapi pantat dengan pantat. Kalau di luar kelihatan datang ke gereja bersama-sama, senyum bersama-sama, dan berkata, Shalom. Malaikat yang ada di situ, lo lagi. Gue capek dah lihatnya. Kasih dunia berkata, pentingkan dirimu, utamakan dirimu, untungkan dirimu. Kalau tidak jangan mengasihi, itu kasih dunia. Kasih Kristus beda. Engkau berkorban, engkau susah, engkau sengsara, engkau difitnah. Engkau lakukan apa? Usahakan kasih itu, utamakan kasih itu, praktekkan kasih itu. Sehingga orang bisa melihat Kristus dalam diri saudara. Ngedengar ini ngap juga ya. Hal bagian terakhir yang saya mau sampaikan. Pak Pin, saya tahu bahwa kasih adalah perintah Tuhan dan perintah Tuhan itu bagus sekali kalau kita lakukan. Pak Pin, saya juga tahu standar kehidupan Kristen itu kasih. Kasih adalah standar kehidupan Kristen. Kalau kita benar rela berkorban, mengasihi seperti Kristus, hebat keluarga kita, nggak ada yang bercerai pasti.
Pak Ben, saya juga tahu bahwa kasih itu adalah sebuah kesaksian bagi dunia. Dan dunia supaya tahu bahwa Kristus ada dalam diri kita. Tapi Pak Ben, saya sudah 20 tahun jadi Kristen. Sebetulnya saya tidak mempraktekkan kasih. Kalau jujur sama Pak Ben, sebetulnya cuma banyak kepalsuan. Pak Ben, apa yang harus saya lakukan? Kenapa sih? Saya tahu kasih itu penting tapi saya tidak bisa mempraktekannya. Apa sih penyebabnya? Ada 3 penyebab besar. Mengapa saudara tidak bisa mempraktekkan? Pertama, egois. Ulangi, egois. Mementingkan diri sendiri. Individualisme. Dan kita suka memelihara individualisme itu. Yang cenderung berkata aku. Bukan kita. Dia senang sekali aku. Semua untuk kepentinganku. Semua urusan-urusanku. Ini kepedulian terhadap aku. Ini kebahagiaan pribadiku. Ini kepuasan diriku. Ini urusan aku. Yang penting aku bahagia. Orang sekeliling tidak bahagia. Terserah. Aku berhak atas hidupku. Aku berhak atas masa depanku. Yang lain masa bodoh. Bahkan keluargaku. Mamaku. Suamiku. Istriku. Atau orang tuaku. Kalau dia mencegah keuntungan-keuntungan. Dan kesenanganku. Aku akan lawan dia. Ini egois ini. Itu sebabnya kasih tidak bisa dipraktekkan lewat orang-orang egois, keluarga-keluarga egois. Papin, saya egois enggak ya? Yang pertama, saudara sediakan waktu enggak buat istri saudara? Saudara sediakan waktu enggak buat suami saudara? Saudara sediakan waktu enggak buat anak saudara? Saudara sediakan waktu enggak buat mama saudara? Kalau saudara tidak, saudara sibuk sendiri. Saudara sedang tidak mengasihi. Sekarang banyak orang satu rumah soalnya. Satu wifi juga. Tapi mereka masing-masing punya dunia sendiri. Individualismenya luar biasa. Satu saat ada seorang bapak bertanya kepada 2 anak. Adik kakak. Kamu pernah berantem gak? Kakak beradik, gak pernah berantem pak. Gak pernah. Wah bagus sekali. Mamanya berkata bukan karena mereka saling mengasihi. Tapi karena mereka terlalu egois. Pulang sekolah, masuk ke kamar, pegang HP. Keluar jam 9 malam. Kapan sempat berantemnya? Kalau dulu saya gak ada HP. Mama punya anak 11. Gesekan terus tiap hari. Makanya saling melotot, saling marah. Tapi justru disitulah kasih diuji. Disitulah kasih dipraktekkan. Kesalahan-kesalahan kakak, kesalahan-kesalahan adik dimaafkan, diampuni. Disitulah praktek kasih itu nyata. Saat apa? Ada gesekan, ada hambatan, ada tantangan, ada kemarahan, ada kekecewaan, ada kepahitan. Disitulah kasih diuji. Tapi kalau kita sibuk sendiri, pegang HP sendiri. Sementara hadir di gereja juga sedang ngurusin HP sendiri. Kiamat sudah. Kiamat aja gak begitu-begitu amat. Dia peduli keluarganya. Tapi kita sibuk sendiri. Orang sering menyebutnya individualisme yang terikat oleh HP. Terikat oleh media. Terikat oleh media sosial. Terikat oleh HP. Dia gak pernah ngomong dengan mamanya. Mamanya gak pernah ngomong dengan anaknya. Mamanya sibuk dengan HP-nya. Anaknya sibuk dengan HP-nya. Suaminya sibuk dengan HP-nya. Pembantunya juga sibuk. Terus kapan berantemnya? Ya gak pernah berantem lah. Orang berantemnya di HP. Papa kenapa begitu? Iya, mama juga kenapa begitu? Ya udahlah kalau begitu. Udah selesai. Terus kasih bisa diuji. Kasih bisa dipelihara. Kasih bisa dibentuk. Gak bisa lah. Sebab pada saat istri bersalah kepada suami. Suami berkata, Ma, sebesar-besarnya kesalahan mama. Seperti bintang di langit begitu banyak kesalahan mama. Tapi jika ada matahari terbit,
bintang itu lenyap. Kesalahan mama tidak ada artinya. Karena ada terang Kristus dalam diri papa. Kesalahan mama gak berarti di pemandangan papa. Papa memaafkan mama ya. Walaupun terjadi gesekan, akhirnya kasih terbentuk. Karena banyak kesalahan, terlihat kasih itu teruji atau tidak. Ya tapi kalau individualisme semua ngurusin HP-nya, semua ngurusin TikTok-nya, semua ngurusin Instagram-nya, ngurusin apa lagi? Padahal gak mau kurus dia, tapi kita urusin aja, kurus. Kita hadir dalam keluarga tapi tidak benar-benar hadir. Dulu kalau kumpul di ruang keluarga ambil gitar nyanyi sama-sama terus saling mendoakan. Sekarang kumpul di ruang tamu memang kumpul tapi semua masing-masing pegang HP. Mama ada di mana? Ya di depan papi. Ih najis teralala emang. Tapi terlalu besar keegoisan kita. Yang penting aku suka, yang penting aku aman, yang penting aku damai, yang penting aku bahagia. Urusan yang lain mana-mana Tuhan panggil lah, masa bodoh. Dan sekarang ketidakpedulian ini merembak di gereja. Sedikit sekali jemaat yang berdoa buat pendetanya. Mau maju gereja itu, mau mundur. Mau banyak, mau hadir, mau banyak orang diselamatkan. Terserah itu urusan pendeta. Gua sih yang penting amen. Ayo kita kalahkan individualisme kita, keegoisan kita. Untuk kepentingan Kristus kita hidup. Bukan kepentingan diri kita sendiri. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, kenapa orang sulit sekali menerapkan kasih dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan bisnis? Kenapa sulit sekali? Jawabannya sederhana, terluka. Banyak luka. Sekarang dendam aja kepahitan dibungkus dengan rasa diam atau diam. Diam-diam sebetulnya benci sama mamanya. Saking gak tahannya bunuh mamanya. Tusuk-tusuk. Sampai puluhan tusukan. Udah gak tahan lagi soalnya. Satu saat saya naik mobil bersama dengan anak saya yang bawa. Saya melewati suatu daerah yang gelap, sepi gitu. Terus ada orang di situ sendiri aja. Wah ini nih yang gawat itu ini nih. Yang suka sendiri-sendiri begini nih. Tahu-tahu bunuh orang aja. Kata anak saya. Kenapa? Karena tidak bersosialisasi. Tidak pernah disakiti, tidak pernah belajar mengampuni. Tidak pernah belajar mengasihi. Tahu-tahu bunuh. Dia nggak ada perasaan untuk mengasihi sama sekali. Karena dia nggak ngerti kasih. Dia bergaulnya dengan HP. Malah kalau ada masalahnya chat GPT dia. Gue lagi pusing nih. Lu mau ada jalan keluar nggak? Ada jalan keluar tuh di depan lu ada kereta api. Mati aja di situ katanya. Chat GPT-nya begitu. Terluka saudara-saudara. Sekarang ini banyak sekali orang terluka. Tanpa sadar. Saudara terluka. Diam-diam. Mohon maaf ya. Saya ini pendeta yang sering kali minta maaf sama saudara ini. Mohon maaf ya. Saudara kalau punya masalah tuh selesaikan. Jangan diam. Mohon. Kalau sudah ada masalah, jangan menyendiri. Ngobrol sama suami, sama anak, ngobrol. Jangan diam-diam, dipendam. Itu bisa gila. Banyak masalah, banyak pergumulan. Banyak sakit kejiwaan kita nanti. Saya kalau ada masalah, saya kumpul dengan anak saya, dengan istri saya, ngobrol. Papa punya masalah ini. Anak saya biasanya kasih jalan keluar, anak kedua kasih jalan keluar dengan caranya masing-masing. Baru kita rangkum untuk kasih jalan keluar yang sebenarnya. Jangan kelihatan di luar baik-baik tapi dalamnya hancur sebetulnya. Lukanya tidak terampuni, lukanya tidak didamaikan, lukanya tidak dibereskan, lukanya parah.
pacaran, tahu-tahu orang bercerai aja. Tahu-tahu orang saling bunuh aja. Kenapa? Karena diam-diam dia punya masalah, tapi tidak mengakui masalahnya, bahwa dia bermasalah. Diam-diam dia terluka, tapi tidak pernah diobati. Ayo yang saudara disakiti, saudara yang pahit, ampuni orang yang menyakiti saudara. Bereskan sekarang, jangan nunggu khotbah ini selesai. Sebab kalau pada saat khotbah ini selesai, terus setan mengambil benih itu, sudah nggak bertobat lagi jadi. Iya ya, harusnya dia yang minta maaf sama gua, kenapa gua yang harus minta maaf? Begitu lagi. Dia yang harusnya minta ampun, bukan saya. Dia yang harusnya doain gua, malah gua yang doain dia. Jadi aneh saudara. Kekristenan macam apa kita? Karena sebetulnya pola-pola duniawi yang kita praktekkan, bukan pola surgawi. Papin, mohon ya, Papin khotbah sih gampang. Dia tuh gak layak diampuni Papin. Dia itu gak layak, gak pantas diampuni Papin. Dia tidak pantas dilupakan kesalahannya. Dia pantasnya dihukum Papin. Dia mati kesambar geledek Papin. Kalau bisa geledeknya campur badai juga. Aduh, saudara-saudara, ampun dah. Maaf kalau Kristus model seperti ini. Kita semua gak ada di sini. Gak ada yang layak diampuni. Gak ada yang layak dikasihi kita ini. Gak ada yang layak kita ini. Saudara-saudara, dikasihi Tuhan. Diberkati Tuhan. Kita hancur. Maka ayo, kalau terluka bereskan. Maka banyak orang tidak bisa mengasihi karena terluka lalu tidak disembuhkan. Tidak dibereskan. Yang terakhir, yang ketiga. Mengapa seseorang tidak bisa mempraktekkan kasih? Di dalam keluarga tidak ada kasih. Di dalam kehidupan pelayanan sebetulnya tidak ada kasih. Dia hanya sebagai legalisme saja, legalitas saja, rutinitas saja kehidupannya. Egois itu yang pertama. Yang kedua, terluka itu yang kedua. Yang ketiga, memang dia tidak mau dipulihkan. Dia memutuskan memang tidak mau dipulihkan. Saya ketemu orang ya, saya nasihati berjam-jam. Memang gak mau dipulihkan kok. Dia cuman alasan aja ketemu pendeta, alasan aja mau konseling dengan pendeta, alasan saja untuk berjumpa dengan pendeta supaya ada legalitas bahwa dia pernah menerima nasihat dari pendetanya. Padahal sudah dari rumah berkata, nasihat apapun gue gak mau denger. Nasihat apapun gak mau gue turuti. Perintah apapun masih beda. Dan najis teralala memang dia jadinya. Gak pernah hidup benar. Gak pernah dipulihkan. Karena memang memutuskan untuk tidak mau dipulihkan. Tidak mau dijamah Tuhan. Tidak mau mengampuni. Tidak mau diberkati Tuhan. Hidupnya terus. Ngomong-ngomong ya. Ini tahun 2026 nih. Nanti 2040 pun sama nasibnya. Kalau nggak mau dipulihkan. 2070 juga sama. Cuman bedanya udah tua aja. Keriput bertambah. Tapi kalau nggak dipulihkan tetap sama. Hari ini saya mohon dengan sangat. Saya mohon dengan sangat. Saya mohon dengan sangat Bapak Ibu. Bereskan. Ayo kita mulai saling mengasihi. Karena dengan demikian Allah dipermuliakan. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu sederhana saja. Ku mau sepertimu Yesus. Yesus mengasihi sampai mati di atas kayu salib. Seperti Kristus. Kita harusnya mau menjadi seperti Kristus. Mau sepertimu. Ini permohonan kami Tuhan. Ini permohonan kami. Sempurnakan kami Tuhan. Sepokor kamanen elemento kunia mata karala bakasike. Yesus. Ku mau
seperti-Mu Yesusku, mau seperti-Mu Yesus, kenapa sempurna sempurna selalu dalam setiap jalan. Yesus, ini teriakan kami. Yesus, ini teriakan kami bahwa kami rindu memuliakan nama-Mu. Aku mau seperti-Mu. Kami mau seperti-Mu Yesus. Mari sempurnakan dengan cara-Mu yang ajaib. Dalam segenap, memang aku rindu memuliakan nama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, ku mau seperti-Mu. Dalam segenap hidupku mempermuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, dalam setiap jalanku memuliakan. Sekali lagi, dalam segenap jalanku, dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Beri sorak-sorak, sembah Dia. Sentuh kami Tuhan, jamah kami Tuhan, urapi kami Tuhan, sembuhkan kami Tuhan, berkati kami Tuhan, pulihkan kami. Yesus, kami menghancurkan keegoisan kami. Kami menghancurkan keegoisan kami. Dalam nama Yesus, sembuhkan luka-luka kami. Kami mau dipulihkan. Kami mau dipulihkan. Kami mau dipulihkan. Jamah setiap hati. Jamah setiap pribadi. Terima kasih. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita? Jika engkau percaya dan engkau orangnya yang mau mendengar perintah dan melakukan perintah itu, taruh tanganmu di dada. Jika engkau orangnya mau mengasihi dengan standar Kristus, taruh tanganmu di dada. Jika engkau orangnya dan engkau mau mempraktekkan firman Tuhan ini, mengasihi karena sebagai pancaran kesaksian bagi dunia ini. Dan engkau berkata, Tuhan, aku mulai hari ini tidak mau egois lagi. Tuhan, aku tidak mau jadi orang yang terluka tapi tidak sembuh. Tuhan, aku mau dipulihkan. Taruh tanganmu di dada. Saya rindu berdoa buat saudara Bapa di dalam surga. Setiap anak-anakmu yang menaruh tangannya di dada, mereka rindu pemulihan. Tuhan, engkau datang secara pribadi, lepas pribadi, peluk mereka Tuhan, rangkul mereka Tuhan, jamah mereka, urapi mereka Tuhan, pulihkan mereka, sembuhkan mereka, luka-lukanya Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Hari ini terima pemulihan, hari ini terima kuasa Allah, hari ini terima berkat Tuhan turun atasmu. Sehingga sepanjang tahun 2026 semua orang melihat bahwa Kristus hidup dalam diri kami. Dan kasih Kristus terpancar lewat kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Kami menjadi merdeka. Kami menjadi merdeka. Turunkan tangan saudara. Ada yang kedua yang Tuhan gerakan. Ada beberapa dari antara kita yang betul-betul kecewa. Sakit hati. Kesal. Marah. Dengan suaminya. Dengan pendetanya. Dengan hamba Tuhan. Dengan kerabatnya. Dengan rekan bisnisnya. Saudara taruh tanganmu di dada, Tuhan pulihkan. Saya mau. Saya mau dipulihkan Tuhan. Saya mau dipulihkan. Saya tidak menunda-nundanya lagi. Saya mau sembuh. Saya tidak mau terluka terus menerus.
Mari berdoa bagi orang yang melukai saudara. Tuhan ampuni. Tuhan ampuni musuh-musuh kami. Kami berdoa bagi orang yang menganiaya kami. Kami berdoa bagi orang yang menyakiti kami. Dalam nama Yesus kami lepaskan pengampunan. Kami lepaskan Tuhan Yesus. Maaf kami dalam nama Yesus. Kami melepaskan pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang ketiga, Tuhan menggerakkan saya. Ada keluarga-keluarga yang sekarang terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Engkau terlalu sibuk dengan HP dan mediamu. Kau tidak menyediakan waktu buat suami, buat istri, buat anak-anakmu. Saudara yang mau komitmen, saya tidak mau saudara pulang dari ibadah ini, turun ke lantai 1 dan pulang, engkau tidak berubah apa-apa. Tapi hari ini engkau harus berubah. Saudara angkat tanganmu. Bapa di dalam surga Tuhan, setiap anak-anakmu engkau tahu, setiap beban-beban mereka engkau tahu. Dan hari ini pemulihan melanda ruangan ini, dalam nama Yesus. Pulihkan setiap keluarga-keluarga, pribadi-pribadi. Pulihkan. Pemulihan Allah turun di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau bukan hanya hadir di sini, tapi menyertai kami saat kami pulang. Saat kami mempraktekkan firman, Engkau menguatkan kami. Dan kami percaya Engkau begitu sangat mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami berdua dan mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Melalui hambanya Bapak Pendeta Apil Militia Tuhan. Memberkati Bapak dan keluarga dengan berkat kasih karunia yang melimpah. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita siap memberikan persembahan. Kita akan satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Yang menguatkan iman kami, membimbing kami. Untuk kami memiliki cinta yang tulus kepada Tuhan, juga kepada keluarga, juga kepada sesama. Bahkan mengasihi musuh kami sekalipun. Kami berterima kasih melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan pakai dia lebih lagi dahsyat, lagi menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, dan kini tiba saatnya kami siap memberikan persembahan kami. Biarlah kami memberikannya dengan setulus hati, dan semua ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Saya mengundang untuk petugas kolektor untuk maju ke depan. Sambil Bapak Ibu memberikan persembahan, kita lihat pengumuman 1 minggu ke depan melalui multimedia. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah-ibadah tengah minggu Gereja Duta Injil sebagai berikut. Doa puasa bersama diadakan setiap hari Selasa pukul 11 sampai 1 siang. Ibadah kaum wanita hari Rabu pukul 11 sampai 1 siang dan diadakan 2 minggu sekali. Dan untuk hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 akan dilayani oleh Pendeta Yosua Cendana. Ibadah worship dan empowering night setiap hari Kamis pukul 18.30 sampai 20.30. Dan untuk ibadah karyawan dan profesional, Jumat 16 Januari 2026 diteduhkan dan akan mulai kembali pada hari Jumat 23 Januari 2026. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, kedukaan, dan lain-lain, jemaat dapat menghubungi sekretariat kami dengan nomor telepon yang tertera di layar atau dapat scan kode QR untuk melakukan pendaftaran lewat aplikasi WhatsApp. Semua informasi yang telah diberikan dapat dilihat di Instagram Gereja Duta Injil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita memuji Tuhan, jangan lelah. Mari jemaat Tuhan boleh tepuk tangan sama-sama yuk. Yang mengajar dan menopang.
menjadi siap dibangun di atas dasar, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Amin. Di akhir ibadah ini ya Tuhan, kami merendahkan diri. Taruh tangan-Mu yang berlubang paku memberkati kami. Karena sumber berkat adalah Engkau. Kami rindu tangan-Mu terkedang memberkati keluarga kami, bisnis kami, pekerjaan, studi kami, apapun yang kami perbuat. Tuhan berkati kami. Berkati bangsa ini Tuhan. Di dalam kasih setia Tuhan. Berkati Tuhan supaya dapat jalan keluar dalam mengatasi berbagai pergumulan bangsa kami. Juga Engkau berkati Tuhan setiap gerak-gerik kehidupan kami. Satu hal yang kami minta Tuhan, munculkan kebenaran-Mu atas Indonesia. Tuhan, buka dan bongkar semua kejahatan Indonesia. Sehingga semua kami dipulihkan dan bertobat. Curahkan roh pertobatan-Mu atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami rindu tangan-Mu memberkati kami ya Bapa. Mari kita angkat dua-dua tangan kita, katakan amin. Jika engkau percaya akan berkat ini, katakan amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan dan kuasa Roh Kudus menyertai, memberikan hikmat dan pertolongan mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah bekerja di ladang-nya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan.